Jangan marahan terhadap pasangan, suami istri. Dah, itu kuncinya. Kalau itu marahan, anak pasti mencret, kalau enggak panas. Sudah panas, mencret, ke dokter. Keluar ruang. Ya kalau langsung sembuh, kalau enggak, kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kali ini kita ngaji lagi nih, Bang J, Pak Ustadz, sahabat beriman dimanapun berada. Ini dikhususkan bagi ibu-ibu muda atau pasangan muda yang baru mempunyai bayi. Oh, Gitu, Ji. iya, laki dan perempuan sama aja. Sama aja. Oke. Bayi itu memang kalau nyenengin sih ya enak ya, happy orang tuanya kalau nyenengin. Tapi kalau udah mulai rewel, nah itu kan gitu. Kalau udah mulai rewel gantian mau jagain bayinya gitu. Nah, kita akan bahas mengenai bayi yang sakit, ya. Sakit yang menderita sakit yang sering juga mungkin kita alami dulu. Bayi itu buang-buang air, Pak Ustadz, mencret lah ya. Bayi mencret. Kadang-kadang bayi itu juga mencretnya macam-macam dia. Ada yang Kan dia belum masuk makanan tuh. tapi kan ASI sudah ASI masuk ya, masuk. ASI. Kadang-kadang dia berupa air terus gitu. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita bahas kali ini, Pak Ustadz. Kira-kira kalau bayi yang sakitnya mencret itu kenapa kira-kira Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang diberi karunia anak oleh Allah Ta'ala, bayi dari mulai dikandung itu udah seneng sekali nih ibu-ibu ya. Seneng sekali, yang apalagi yang pertama nih ya seneng sekali. Mencret itu memang mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Menurut orang tua pasti bingung ya kan, nggak bisa ditanyain, tapi harus diupayakan. Nangis terus kan gitu ya. Jadi dilihat biasanya bayi buang air besar itu kan ya bisa 4 kali sehari lah biasanya ya. Nah, kalau bayi tersebut itu buang air besar atau diare, ada beberapa hal. Dari sisi makanan bisa, tetapi ini bukan makanan bayinya yang makan, dari ibunya sebenarnya. Jadi ibunya mengkonsumsi umpamanya Rujak. Ya yang pedas sekali itu juga memancing untuk diare sebenarnya. Bisa diawali dari situ, Pak. Bisa dari makanan ya? Bisa ya. Kemudian dari sisi makanan yang pedas sekali bisa. Atau asam sekali. Kalau asam sekali nggak terlalu ya, pedas biasanya ya. Jadi pedas biasanya. Jadi dari makanan insya Allah bisa. Kemudian yang lain umpamanya ibunya makan durian kebanyakan makanya ya bisa. Oh, bisa tuh. Bisa aja karena memang itu juga melancarkan kan gitu. Atau makan pepaya yang banyak. terlalu berlebihan ya maksudnya ya. Bukan hanya pengen pepaya beberapa terus enggak, tapi berlebihan maksudnya. Kalau dari sisi yang berlebihan kan pasti Allah menyiapkan sari-sari pepaya itu juga ada dalam ASI-nya si ibu. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi ada di ASI-nya si ibu. Jadi pada saat dia minum bisa aja itu mencret, jadi kelihatan kentut-kentut yang tidak semestinya, mamanya seperti. Nah, kalau kasus di luar itu mamanya tidak makan durian, tidak makan pedas yang berlebihan, malah enggak terlalu pedas malahan ya, biasa aja makanan normal.
kemudian tidak mengkonsumsi payak yang berlebihan, berarti insya Allah ini disebabkan dari perilaku orang tuanya. Jadi perilaku orang tuanya ini tetap berhubungan langsung dengan si adik bayi. Jadi saya pernah anak saya sendiri cerita, ini cerita pengalaman ya, sebelum menuju situ. Jadi pada saat saya pulang kerja, suatu ketika anak saya kembar, si kembar itu masih bayi-bayi itu panas. Istri saya bilang, "Mas, anak kita panas." Ya, saya pegang kepalanya, saya cari yang panas mana, antara dahi, tenggorokan, ulu hati. Itu selalu itu saya kalau anak panas itu selalu begitu. Nah, dari situ dua-duanya, karena kembar, dua-duanya kok sama ya, itu panas, belum tinggi tapi udah kelihatan panas sekali, rewel terus rewel. Terus dari mulai habis asar itu datang tuh maghrib, saya mikir anak saya dua-duanya panas. Saya evaluasi ke saya dulu, apakah saya ini yang paling panas itu otak depan, si jidat lah anak saya, dua-duanya di situ. Waktu saya mikir, kayaknya saya nggak punya pikiran terlalu dalam tentang sesuatu, pekerjaan ya biasa saja. Ya alhamdulillah selesai atas izin Allah semuanya, jadi tidak ada pikiran yang memberatkan saya. Kemudian Isya itu saya tanya sama istri saya, "Kamu mikirin apa?" kan gitu. "Kamu mikirin apa? Yang kamu rasa kayaknya kamu nggak mampu, kamu mikir. Ada kejengkelan tapi kamu nggak mampu, kamu mikir apa?" Nah, baru istri saya cerita. Maksudnya nggak mampu ini dalam penyelesaian pikirannya. Iya, karena ada sesuatu yang dikerjakan, yang difikirkan, nggak ketemu solusi, tapi ada jengkel. Nah, ini kan semuanya seperti saya ngomong seperti itu aja. Nah, istri saya alhamdulillah langsung paham aja. Oh gini, kayaknya ya Mas gini. Kayaknya saya kan waktu itu ikut 1 hari 1 juz. One day one juz gitu. Terus kan ada adik kita nih, jadi kayaknya saya kerepotan. Sudah ketemu, saya bilang. Ya sudah, sebenarnya one day one juz itu dipergunakan untuk orang-orang yang dia waktu kosongnya banyak. Ya, orang-orang ibu-ibu yang sudah tidak mikirin anak-anaknya. Kalau kamu punya anak kecil, 2 lagi kembar, kamu juga ngerawat suami, ngerawat anak-anak yang lain. Itu insya Allah akan lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Karena kewajibanmu kamu kerjakan. Kewajiban inilah yang lebih mulia. Kalau one day one juz itu hanya untuk kamu sendiri. Jadi kamu merawat anak, merawat suami, menyiapkan persoalan-persoalan di rumah, itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Terus gimana saya ngomongnya? Ngomong sama ustazahnya, bilang, "Saya tidak mampu, nanti lain kesempatan saya akan ikut." Dah bilang gitu. Istri saya bilang gitu. Bilang sama ustazahnya, sementara tidak mengikuti one day one juz. Kemudian istri saya hanya sholat 2 rakaat karena Isya sudah selesai. Kemudian mohon ampun. Selesai mohon ampun, coba anaknya pegang, langsung dingin. Alhamdulillah, langsung dingin. Nah di situ baru paham. Berarti langsung seperti itu ya Mas. Wallahu alam, kalau memang kamu paham, kamu ngerti, langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Tidak nunggu waktu. Seperti itu. Nah ini cerita. Kemudian mindset itu juga dari perilaku orang tuanya sendiri sebenarnya. Perilaku orang tuanya sendiri yang gimana? Mindset di belakang, jadi organ belakang, anus, ususnya yang panas. Ususnya itu panas. Kalau boleh saya terangkan, fungsi usus itu menyerap sari-sari makanan. Nah, kalau menyerap sari-sari makanan ini berarti berhubungan dengan nasihat-nasihat di antara kedua orang tua si adik bayi. Jadi umpamanya orang tuanya si adik bayi ini salah satunya lagi jengkel dengan satunya. Bisa aja ibunya lagi jengkel dengan ayahnya adik bayi. Sehingga ayahnya ngomong itu ibunya nggak mau gubris.
maunya jengkel. Nah, di titik itu langsung bereaksi pada si adik bayi. Ususnya tidak mau menyerap sari-sari makanan, adanya panas, makanya makanan yang diserap ASI dari ibundanya itu langsung dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi cara menganalisa seperti itu. Atau yang lain, ibu atau ayahnya si adik bayi ini diberi masukan oleh orang tuanya, tidak mau menerima, tidak mau mencerna, tidak mau menerima, kemudian ada jengkel. Itu aja kondisinya. Jadi insya Allah siapapun yang punya anak yang seperti itu keluar, berarti ada kejengkelan di antara satu ayahnya atau ibunya si adik ini terhadap salah satunya, atau orang tuanya si adik ini terhadap kakek atau neneknya si bayi. Insya Allah seperti itu. Nah Ustaz, bayi itu kan ada waktu-waktu tertentu BAB-nya tuh jenisnya macam-macam tuh Ustaz. Ada yang kayak biji-bijian, karena saya pernah mengalami anak saya seperti itu. Ada yang biji-biji kayak biji cabai gitu kan. Ada lagi itu BAB, bukan biji. Saat BAB beberapa kali gitu, kesannya sehari bisa 3 kali gitu kan. Tapi nggak normal seperti kotoran yang umumnya, ada biji-bijinya gitu kan. Usia berapa itu? Di bawah ada bijinya atau kotorannya seperti biji? Kotorannya seperti biji-biji cabai gitu ya. Iya, Tapi kotorannya bukan seperti biji cabai asli, bukan. Kotorannya seperti biji, padahal masih ASI. Masih ASI. Oke, ya. Nah, itu kan menurut orang-orang tua di rumah itu, ya memang seperti itu, ntar juga normal lagi. Kemudian kita kan sebagai saat itu orang tua muda yang baru punya anak gitu kan, ini juga khawatir juga, jangan-jangan nih ada masalah di perutnya nih atau dan lain-lainnya. Nah, apakah jenis-jenis itu juga termasuk diare atau dilihat jumlahnya, Ustaz? Enggak sih, kalau memang diare itu kan keluarnya cairan, jadi rata-rata cairan. seperti itu, keluarannya cairan dan itu terus keluar. Frekuensinya Beberapa banyak frekuensinya Sering. Sering. Nah, itu disebut diare menurut saya ya. Kalau biji-bijian tapi tetap itu mengeras, maksudnya mengeras itu kotoran normal aja, menurut saya itu tidak ada masalah. Jadi biji-bijian itu punya ciri seperti ini. Kalau kotoran itu keras itu punya ciri seperti ini menurut saya ya. Jadi salah satu orang tuanya itu kalau ada masalah itu dipikirin serius, dicoba cari manfaatnya dan sebagainya seperti. Tidak salah menurut saya. Tapi dipikirin serius, tapi nggak taunya jalan keluarnya nggak serius ya, itu ya beda. Tapi intinya itu tidak masalah. Mau kayak biji, mau kayak penuh biasa, itu nggak ada masalah. Yang penting nggak diare aja. Nah, anak saya lagi nih, ini hubungannya dengan BAB nih, Ustaz. Itu kotorannya keras, sampai ketiduran malah. BO-nya sampai ketiduran. Tapi nggak keluar. Maksudnya? Saking ngedonnya terus, capean, akhirnya jadi tidur. Jadi malah nggak keluar itu. Malah nggak keluar. Akhirnya itu kejadian sering. Akhirnya saya bawa ke dokter. Sama dokter dikasih tindakan, dicongkel karena kepenuhan, ternyata ususnya itu kepenuhan kotoran, nggak keluar. Padat gitu ya? Akhirnya dikasih pelunak kotoran dari anusnya, nah, baru keluar. Nah, akhirnya karena nggak ngerti, pas udah keluar, kasih lagi, malah main seret, orang nggak ada di dalamnya. Nah, itu kenapa tuh sampai keras begitu? Kerasnya itu sebenarnya sifat-sifat orang tua. Yang tadi saya cerita itu loh. Keras itu karena orang tuanya itu kalau ada masalah mikirnya itu serius. Mikirnya serius beneran, mencoba untuk dicerna beneran. Menurut saya tidak apa-apa sih. Cuma kalau nggak mau keluar beda. Berarti orang tuanya punya tipikal mikir serius, tapi nggak diomong-omongin seperti itu. Diem aja, dia mikir serius sudah bener, tapi diem, dia nggak ngomong, nggak ini jalan keluar nggak diomongin. Anaknya mesti ada yang
gegelen apa namanya itu ya, ya seperti itu Ji. Jadi nggak bisa keluar. Tapi kalau orang tuanya normal, mau ngomong, mau ini ya biasa aja sih keluarnya. Insya Allah seperti itu. Ada pengalaman barangkali yang lain? Saya ada juga pengalaman dulu Pak Ustadz, anak saya yang pertama itu umur 7 hari mencret Pak Ustadz. Saya nangis saya waktu itu, ingat sekali saya. Nangis tapi marah, marah sama istri saya. Kau apakan anakku? Gitu. Masya Allah saya nangis nih. Istri yang mana? Istri saya yang melahirkan anak saya itu, Pak. Kalau nggak dikasih nama, saya akan ngomong terus. Ya, terus umur 7 hari, kekhawatiran itu sampai menggigil, Pak Ustaz. Anaknya? Anak saya. Oh, kirain patung. Menggigil, terus pantatnya sampai merah. Saya kan yang sering mandiin, iya Pak Ustaz, kasih bedak itu kan. Sampai merah, wah, saya tuh bawa ke dokter. Disuntik Pak Ustaz, anak saya umur 7 hari. Saya nangis, tidak karu-karuan waktu itu. Dan marah juga sama istri saya, namanya Mary. Nah, ini jelas kalau ini. Ya, saya nangis, kau apakan anakku gitu, Masya Allah. Itu penyebabnya karena marah gitu ya Pak Ustaz. Ya nggak tahu, kamu marah nggak sama istri waktu itu? Kalau masalah marah itu kan memang sebelum kamu lahir aja nggak marah ya? Gitu. Sebelum saya punya anak ya itu. Jadi sebelum saya lahir aja saya di dalam kandungan ibu saya marah terus. Iya memang seperti itu, makanya pengawalan. Jadi janganlah marah, walaupun orang itu kan nggak ngerti, dikira marah itu kayak orang senyum kali ya. Jangan, kalau senyum itu bisa menjadi ibadah, kalau marah itu jelas menjadi dosa. Dan banyak orang-orang muslim itu nggak paham. Banyak juga ustadz juga nggak paham, sehingga tidak mengajarkan jangan marah. Ya hanya pokoknya jangan marah aja, tapi nggak ngerti. Level berikutnya dari marah itu apa, nggak ngerti. Cuma taunya tatap walakal janah, hanya itu aja. Cuma kita sebagai orang tua itu cuma harus berpikir ya, jangan benar-benar mulai hari ini itu harus berjanji pada Allah Ta'ala dan belajar. Karena nanti risiko anaknya mencret, diare sampai meninggal, siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tuanya. Orang tuanya pasti, nggak mungkin Allah itu dolim ngambil anaknya, nggak mungkin. Kalau itu orang tuanya sendiri mencret. Anak lahir normal, mulai ini kena kanker, meninggal. Siapa yang salah? Allah yang salah? Bukan. Orang tuanya dia masih punya PR. Karena tidak pernah diajarkan oleh guru-guru dari orang tuanya. Itu jangan marah, hormati orang tuamu. Omongannya hormat tapi aplikasinya nggak ada. Tahu aja kalau muslim itu disuruh menghormat sama orang tua tapi nggak ngerti bagaimana cara menghormatnya. Menghormat itu paling tidak itu kamu itu punya mulut dijaga kalau bicara sama orang tua. Dijaga. Bicaralah yang lembut, yang enak didengar telinga oleh orang tua. Itu namanya hormat. Orang tua ngomong didengerin, orang tua marah nggak usah diladenin. Nah itu hormat kepada orang tua seperti itu. Nah, kebanyakan tidak pernah diceritakan seperti itu. Sehingga orang-orang muslim, ini saya cerita orang muslim, non-muslim nggak perlu saya ceritain. Tapi kalau memang orang non-muslim mau belajar dari sini, alhamdulillah. Sebenarnya intinya mirip saja. Jangan marahan terhadap pasangan, suami istri. Dah itu kuncinya. Kalau itu marahan, anak pasti mencret, kalau tidak panas. Sudah panas, mencret, ke dokter. Keluar uang. Ya kalau langsung sembuh, kalau enggak, kan gitu ya. Dioperasi ini, itu. Tapi kalau umpamanya kalau saya di sini ada yang sakit apa panas, pegang itu dahinya, lehernya, sama ulu hatinya. Mana yang panas? Dahinya umpamanya. Udah siapa di antara kamu berdua suami istri yang punya pikiran sesuatu atau masalah yang menjadikan kamu jengkel dan marah walaupun kamu diam. Nah, nanti ketemu. Saya kayaknya apa? Saya lagi dimusuhi sama pimpinan saya. Terus saya jengkel, saya pikir beberapa hari ini. Nah, ya udah anakmu panas dari itu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun aja pada Allah. Ya Allah, jika anakku panas disebabkan karena saya jengkel dan marah pada pimpinan saya, ampuni dosa saya. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, sampai ke hati. Anak mencret juga sama. Ya Allah, jika anak saya mencret disebabkan saya habis marah bukan habis marah, saya marah sama suami saya, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Serius doa seperti itu. Kalau suami yang ngomong, ya Allah, jika anak saya mencret karena saya marah sama istri saya, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Habis itu ya sudah, baikan, jangan terus diem-dieman. Baikan. Ya, saya biasanya kalau habis marah baikan. Terus 2 hari lagi ya marah lagi gitu kan. Jangan, itu namanya main-main dengan Allah. Kalau itu dilakukan terus, insya Allah dengan khusyuk 1 hari, insya Allah itu bisa selesai. Insya Allah, karena kalau doa yang khusyuk, biasanya kalau anak yang sakit itu biasanya orang tua kan perhatiannya agak lebih besar, tinggi istilahnya. Jadi dia akan fokus, khusyuk beneran daripada dia sendiri yang sakit. Insya Allah seperti itu. Kalau itu kan, ini mohon maaf ya Pak Ustadz ya, itu kan kepada bayi dari orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sendiri yang sering mencret itu juga sama, faktornya marah. Faktornya marah, ngomel, itu sama. Insya Allah sama. Kalau mamanya dia orangnya itu sholatnya khusyuk, bukan khusyuk, sholatnya itu tertib ya, saya anggap tertib 5 kali sehari lah tertib. Ya tetap itu aja. Ngomel, marah setiap hari sama suaminya atau sama istrinya, seperti itu, insya Allah nggak keluar jalur. Kalau nggak jengkel atau marah dengan orang tuanya, ngomongnya ke belakang, marah sama orang tua atau mertua, ngomongnya sama istrinya atau sama suaminya, kan sama aja. Habis itu nanti tuh perutnya kerual, malam hari mencret. Kalau mau tahu ya itu rahasia dari kenapa. Ya dubur itu mirip seperti mulut manusia kalau saya cerita. Cuma kalau dia memang lewatnya belakang, tidak di depan. Sama semua. Insya Allah kalau dia paham, dia kerjain, insya Allah itu berhenti. Insya Allah. Tanpa obat, insya Allah tanpa obat. Ringan, tinggal doa mohon ampun kepada Allah Ta'ala agar cerewet, emosional, hobinya khotbah yang nggak manfaat, mohon diampuni dan berubah besoknya. Agak tenang, santai, senyum-senyum aja seperti itu. Wallahu a'lam. Ternyata marah. Tapi alhamdulillah ini sangat berguna nih untuk pasangan muda yang baru punya anak nih. Jadi bisa belajar dari hal tersebut. Sebenarnya bukan hanya untuk pasangan muda, yang tua juga kalau sering marah ya bisa juga terkena mencret itu Pak Ustadz. Saya ingat ini satu kisah saya sendiri ya. Dulu saya kalau awal-awal mau dipindah ke proyek itu Pak Ustadz, itu pasti mencret saya. Oh, stres apa? Orang bilang sih stres, tapi kalau saya pikir-pikir mungkin karena marah karena mau dipindah, itu bisa begitu nggak Pak Ustadz kira-kira? Ya marah, jengkel sebenarnya. Iya, benar. Jengkel, kemudian ada jalan keluar, ngedumel sendiri gitu aja. Iya, mencret nanti. Dan sama dengan ayah saya juga begitu Pak Ustadz. Sampai kalau beliau itu mau ditugaskan gitu yang ngitung proyek di Jakarta gitu, pasti mencret. Dari rumah sampai kembali itu mencret dan dibekelin, mohon maaf, entrostop gitu. Iya, entrostop. Tiap hari minum sampai perutnya kembung. Iya. Nanti kalau udah sampai rumah normal, itu begitu terus. Itu karena marah gitu ya. Iya, ngedumelnya nggak bisa benar. Ngedumel nggak bisa apa namanya? Diatasin. Nggak bisa diatasin, ngedumel aja ngerjain sih, tapi ini jengkel aja. Seperti bukan masalah stres, mau menghitung pekerjaan itu kan setiap saat. Iya. Kan nggak ada stres sebenarnya. Benar. Tapi jengkel aja, mamanya nggak ketemu sama istri, nggak ketemu sama anak, ya begitu aja. Makanya kalau sekarang anak-anakmu nggak mencret, kamu nggak mencret, berarti kamu itu seneng nggak ketemu sama anak sama istrimu tuh, sebenarnya itu. Susah juga itu. Ya soalnya kangen kan mungkin nggak menyebabkan mencret. Ya kalau di YouTube kamu boleh bilang kangen lah. Kangen itu berat katanya. Apa itu? Kata Dilan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini mudah-mudahan para sedulur dan sahabat beriman dimanapun bisa mengambil manfaat dari apa yang kami bicarakan di sini.
Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.